Selamat pagi saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Tak terasa hari ini kita sudah memasuki pertengahan dari bulan Desember. Dan tak lama lagi kita juga akan merayakan Natal dan akan mengakhiri tahun 2021 ini. Saudara, tentunya kita akan banyak memiliki pengalaman hidup saat melewati hari-hari kita sepanjang tahun ini. Banyak juga rasa yang sudah kita hadapi, yang kita rasakan. Hidup beriman juga demikian. Hidup beriman yang juga penuh tantangan kita alami. Dan pastinya masa pandemi yang belum juga berlalu, di mana hal ini banyak menguji kesabaran kita, bahkan keyakinan kita. Apalagi ketika semua sudah dirasakan cukup stabil, maka banyak orang yang sudah ingin berlaku seakan-akan seperti keadaan sudah normal-normal saja. Saudara, hidup dalam situasi seperti sekarang ini sepertinya hidup dalam sebuah tekanan. Karena semua dirasakan serba terbatas, serba tidak bebas. Karena semua ada aturan-aturan yang harus dijalani. Karena kalau tidak atau kalau lupa, maka akan ada sanksinya. Kalau sudah kena sanksi, kita tinggal bertanya pada Tuhan. Tuhan, hidup kok gini-gini aja ya? Tuhan, sampai kapan semua ini berlalu dan kembali seperti dulu? Dalam kekesalan, tidak jarang kita mulai menuntut, bahkan mulai menyalahkan ini dan itu. Tetapi saudara-saudara, kita tidak boleh lupa bahwa dalam setiap situasi dan kondisi yang kita hadapi, tetap ada rancangan baik yang Tuhan untuk kehidupan kita. Nah, saudara, pagi hari ini kita mau melihat dari kitab Mika pasal 4 ayat 8 sampai dengan 13. Bagaimana Allah berbicara kepada bangsa Israel melalui Nabi Mika. Untuk itu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, di pagi hari ini kami datang ke hadapan-Mu. Kami sungguh mengucap syukur ya Bapa, atas semua penyertaan yang sudah Engkau berikan di sepanjang kehidupan kami, khususnya juga ketika Engkau masih memberikan kami hari yang baru untuk kembali kami boleh menjalani kehidupan ini dengan segala aktivitas yang akan kami lakukan. Dan sebelum kami memulai dengan semua itu ya Bapa, kami juga mau merenungkan akan firman Tuhan. Pimpin kami, tolong kami, mampukan kami untuk kami dapat memahaminya. Kami percayakan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan membaca kitab Mika pasal 4 ayat 8 sampai dengan ayat 13. Dan engkau, hai menara kawanan domba, hai bukit putri Sion, kepadamu akan datang dan akan kembali pemerintahan yang dahulu, kerajaan atas putri Yerusalem. Maka sekarang, mengapa engkau berteriak dengan keras? Tiadakah raja di tengah-tengahmu? Atau sudah binasakah penasehatmu? Sehingga engkau disergap kesakitan seperti perempuan yang melahirkan? Menggeliatlah dan mengaduhlah, hai putri Sion, seperti perempuan yang melahirkan. Sebab sekarang terpaksa engkau keluar dari kota dan tinggal di padang. Terpaksa engkau berjalan sampai Babel. Di sanalah engkau akan dilepaskan. Di sanalah engkau akan ditebus oleh Tuhan dari tangan musuhmu. Sekarang banyak bangsa berkumpul melawan engkau dengan berkata, biarlah dia dicemarkan, biarlah mata kita puas memandangi Sion. Tetapi mereka itu tidak mengetahui rancangan Tuhan. Mereka tidak mengerti keputusannya, bahwa Ia akan menghimpunkan mereka seperti berkas gandum ke tempat pengirikan.
Bangkitlah dan iriklah, hai putri Sion, sebab tandukmu akan kubuat seperti besi, dan kukumu akan kubuat seperti tembaga. Sehingga engkau menumbuk hancur banyak bangsa. Engkau akan mengkhususkan rampasan mereka bagi Tuhan, dan kekayaan mereka bagi Tuhan seluruh bumi. Saudara-saudara, bangsa Israel ini sebenarnya kalau saja mereka mau taat dan memperhatikan apa yang Tuhan katakan, maka mereka sesungguhnya akan selalu mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan yang tidak ada hentinya. Karena Tuhan mau memakai mereka untuk memperkenalkan dirinya sebagai Allah yang hidup kepada bangsa-bangsa lain. Kebaikan Tuhan dinyatakan melalui pimpinannya dan juga penyertaannya. Kebaikan Tuhan melalui pemeliharaannya. Tetapi sayangnya, bangsa Israel seringkali gagal untuk dapat tetap setia kepada Tuhan. Karena mereka malah yang seringkali ingin hidup seperti bangsa-bangsa yang memiliki Allah mereka sendiri. Bangsa Israel seringkali berubah menjadi tidak setia lagi kepada Tuhan karena mengikuti gaya hidup bangsa-bangsa yang ada di sekitar mereka. Karena itulah, dalam rangka memperkenalkan dirinya, Allah juga memperkenalkan diri sebagai Allah yang kudus. Allah yang tidak bisa membiarkan segala bentuk kejahatan dan ketidakadilan terjadi di tengah umatnya. Allah yang tidak dapat kompromi dengan dosa. Allah yang tidak dapat bersatu dengan dosa. Allah mengingatkan, bahkan Allah pun menghukum bangsa Israel atas perbuatan jahat yang mereka lakukan. Saat itu, di zaman Nabi Mika, bangsa Israel dalam keadaan tidak berdaya, dalam keadaan putus asa. Mereka mengalami kehidupan yang tertekan karena ditindas oleh bangsa lain. Mereka ada dalam pembuangan di Babel. Tetapi sekalipun mereka dalam kondisi seperti itu, rancangan atau rencana Allah tidak berhenti atau tidak berakhir di situ. Bangsa lain melihat ketika umat Israel atau bangsa Israel ada di pembuangan, mereka sepertinya merasa berhasil menaklukkan bangsa Israel. Tetapi sesungguhnya mereka tidak tahu akan rancangan Tuhan, tidak mengerti keputusan Tuhan. Ayat 12 tadi mengatakan, tetapi mereka tidak mengetahui rancangan Tuhan. Mereka tidak mengerti keputusannya, bahwa Ia akan menghimpunkan mereka seperti berkas gandum ke tempat pengirikan. Benar bahwa semua yang dialami oleh bangsa Israel saat itu adalah atas seizin Tuhan. Karena bangsa Israel sudah berpaling dari Tuhan. Tapi Tuhan juga tidak menghukum selamanya. Karena janji Tuhan sendiri yang mengatakan, jika mereka bertobat, jika mereka menyadari dan menyesali segala perbuatannya serta kembali taat dan setia kepada Allah, maka Ia akan mengampuni dan Ia akan memulihkan, akan kembali mengumpulkan mereka. Nah, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, begitu juga dengan kehidupan kita. Memang terkadang kita tidak mudah untuk dapat memahami rancangan Tuhan dalam hidup kita ini. Walaupun sebenarnya kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah mempunyai rancangan yang buruk untuk hidup kita. Tapi Tuhan mengizinkan kita mengalami atau melewati hari-hari yang tidak mudah. Bahkan bisa saja Tuhan sedang mengajar kita melalui peristiwa-peristiwa yang mungkin kita rasa tidak enak tadi. Bisa saja Tuhan sedang mengajar kita arti penyerahan diri kepada Dia melalui pandemi COVID-19 ini. Karena itu saudara,
marilah ketika kita alami hal yang seperti itu, baiklah kita berkata, bukan berkata, "Kenapa saya Tuhan? Kenapa harus begini Tuhan?" Tetapi baiklah kita belajar merendahkan diri dan hati kita di hadapan Tuhan dengan mengatakan, "Tuhan, ajar aku mengerti maksud dan rencana-Mu." Dengan terus menanamkan keyakinan bahwa rancangan Tuhan selalu baik. Walau kita tidak memahami, tapi kita percaya. Tuhan, rancangan-Mu dalam hidupku pasti baik. Waktu Tuhan juga selalu baik dan tepat. Karena itu, biarlah di saat mungkin kita menghadapi masa-masa sulit, kita boleh tetap mengatakan, "Tuhan, ajar aku untuk dapat mengerti akan maksud-Mu." Amin. Saudara, mari kita satu di dalam doa. Dan sebelumnya, mari kita menaikkan satu pujian, "Indah Rencana-Mu Tuhan."
Mari kita berdoa. Kembali kami datang ke hadapan-Mu ya Bapa. Kami sungguh menyadari bahwa Engkau begitu peduli dengan kehidupan yang kami jalani di tengah-tengah dunia ini. Engkau selalu mempunyai rancangan yang baik untuk kehidupan kami. Sekalipun kami harus melewati jalan-jalan yang terjal, jalan-jalan yang tidak mudah, tantangan-tantangan yang sering kali menggoyahkan iman kami. Engkau selalu dekat dengan kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami. Bahkan Engkau selalu memegang kami, menuntun kami, melewati hari kami. Ya Bapa, karena itu ajarlah pada kami, untuk kami dapat tetap merendahkan diri kami, merendahkan hati kami di hadapan Tuhan, untuk kami boleh terus meyakini, mengakui bahwa hanya karena Tuhanlah kami boleh dengan benar menjalani hidup ini. Kami dimampukan untuk melewati hari-hari kami, untuk kami boleh tetap memiliki semangat di saat kami mengalami berbagai macam pergumulan hidup. Ya Bapa, terima kasih. Kami mau terus belajar untuk mempercayakan juga hidup kami, rencana kami ke dalam pimpinan-Mu saja, karena kami tahu rancangan Tuhan selalu baik bagi kami. Ajar kami untuk kami terus belajar memahami akan maksud Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami mau mempercayakan kehidupan kami sepanjang hari ini juga, dengan segala tugas tanggung jawab yang harus kami lakukan, hanya dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan, hingga kami dimampukan melewati hari ini juga dengan baik dan benar. Kami serahkan seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini, seluruh permohonan dan ucapan syukur kami ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat berkarya saudara-saudara, Tuhan memberkati. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.